wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pada webinar hari ini, serta teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua dapat bertemu dalam room ini untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Baik Bapak Ibu guru hebat, senang sekali saya Lili Suryani, sahabat teknologi Kaltara 2023 dapat memandu acara webinar pada hari ini. Webinar ini merupakan wujud berbagi dan berkolaborasi sahabat teknologi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023. Bapak Ibu, berikut susunan acara kita pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan atau pengantar, dilanjutkan dengan pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, webinar pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan pengetahuan yang kita peroleh memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk duduk tegak dengan sikap sempurna. Maaf, Ibu Yulisa, ini apa saya aja yang tidak terdengar ya? Iya, tidak ada suaranya. Tidak ada suara. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, suaranya tidak ada. Baik, terima kasih. Selanjutnya acara ketiga, yakni sambutan atau pengantar dari Bapak Eri Afriza selaku Duta Teknologi Kaltara 2018. Kepada Bapak Eri Afriza, kami persilahkan. Siap, terima kasih Bu Lili Suryani. Mungkin Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu, saya Eri Afrizal, Duta Teknologi tahun 2018. Di sini juga ada teman saya, Ibu Sunaria, Duta Teknologi tahun 2021. Bapak Ibu pasti pernah merasakan ya, di saat berbagi
ada kesalahan teknis, kemudian ada peserta yang sedikit, kemudian juga merasa harus menguasai dulu materi secara kafah ya, baru mau berbagi. Bapak Ibu, kalau kita punya pemikiran dan standar seperti itu, maka sulit untuk kita berbagi Bapak Ibu. Dan alhamdulillah pada momen kali ini Bapak Ibu, saya di sini sebagai pengantar saja. Di sini ada teman-teman kita, ada Bu Lisuriani, ada Bu Yulisa, ada Bu Sumaryani, guru-guru hebat Kaltara yang sekarang dan kami yakin dulu sudah banyak sekali gerakannya, yang sekarang secara formal gerakannya itu diukur. Mudah-mudahan dari gerakan ini timbul gerakan-gerakan yang besar nanti dalam upaya memberikan pengetahuan berbagi praktik baik kepada teman-teman guru Kalimantan Utara. Terima kasih Bu Lisuriani, Bu Sumaryani, Bu Yulisa. Semoga gerakan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini memang berdampak besar dan menjadi sebuah loncatan yang lebih tinggi dalam upaya berbagi praktik baik terkait dengan kemajuan pendidikan di Kalimantan Utara khususnya, dan lebih spesifik di sekolah kita semua Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami dari Duta Teknologi di sini hanya sebagai pendamping memastikan kegiatan ini terlaksana dengan baik. Bapak Ibu kalau mengalami kendala nanti sebisa dan semampu kami akan kami fasilitasi, bantu sehingga masalah yang Bapak Ibu alami bisa teratasi. Bapak Ibu, kami di Kalimantan Utara terkait Duta Teknologi itu sekarang 6 Bapak Ibu, dari tahun 2017, 2018, 19, 2020, 2021 dan 2022. Dan pada tahun 2023 ini akan muncul lagi Duta Teknologi terbaru. Hari ini ada Bu Lisuriani, Ibu Yulisa, dan Bu Sumaryani. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu yang menjadi peserta hari ini bisa menjadi salah satu kandidat terbaik nantinya di event Duta Teknologi tahun 2024. Bapak Ibu, hari ini kita sebagai peserta, mudah-mudahan pada tahun selanjutnya Bapak Ibu sebagai pemainnya Bapak Ibu ya, pemainnya dalam upaya berbagi praktik baik. Sebagai pengantar, itu saja Bapak Ibu. Semoga kegiatan ini terlaksana dengan baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bu Lisuriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Eri Afrizal. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah acara inti kita pada hari ini ya, yakni pemaparan materi oleh para narasumber. Narasumber pertama adalah Ibu Yulisa Suryanila. Beliau adalah sahabat teknologi Kaltara 2023 dari SMK N2 Tanjung Selor. Bagaimana proyek terintegrasi dengan menggunakan media Canva ini nanti akan disampaikan oleh narasumber pertama kita. Jadi pada materi pertama nanti akan ada 2 sesi. Di sesi yang pertama narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Kemudian setelah narasumber menyampaikan materi akan ada sesi diskusi, sharing, tanya jawab dengan para peserta webinar dan Duta Teknologi selama mungkin kurang lebih 20 menit. Gitu. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Yulisa Suryanila untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Ibu Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, saya Yulisa Suryanila. Izinkan saya berbagi praktek baik saya hari ini, dan kebetulan saya dapat jadwal pertama gitu ya. Semoga penampilan saya ini yang pertama bisa menjadikan referensi teman-teman yang akan presentasi selanjutnya lebih baik lagi. Izinkan saya share screen ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Duta Teknologi 2003. Izinkan saya berbagi praktek baik saya. Di sini saya mengambil inovasi pembelajaran, pemanfaatan media Canva dalam pembelajaran proyek terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Mohon maaf ya teman-teman, tangannya gemetaran. Jadi pada kegiatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Yulisa Suryanila. Di sini saya lahirnya di Samarinda 26 Juli 1984. Teman-teman yang ada di Tanjung Selor bisa mampir ke rumah. Saya tinggalnya di Jalan Jelarai, Tanjung Selor. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Tanjung Selor. Pendidikan terakhir saya S1, program studi PPKN Universitas Mula Warman. Teman-teman yang ingin berbagi praktek baik, ingin bertanya, bisa japri saya, atau kalau saya perhatikan kita banyak berada di grup WA yang sama. Semoga kita bisa saling share dan berkolaborasi. Dan kebetulan saya juga mengutip sebuah quote dari Paul Solars. Kata-katanya sesuai dengan kegiatan kita hari ini. Jadi dengan berkolaborasi memungkinkan kita untuk mengetahui lebih banyak daripada yang mampu kita ketahui sendiri. Jadi harapan saya semoga yang saya share, sampaikan di hari ini bermanfaat buat teman-teman. Selanjutnya di sini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di dalam praktek baik saya. Karena saya mengambil media Canva, maka saya akan menjelaskan sedikit, walaupun teman-teman pasti lebih dari saya gitu ya. Jadi apa sih media itu dan apa Canva itu gitu. Jadi di sini media dalam lingkup yang sempit dapat diartikan sebagai komponen alat dalam sistem pembelajaran. Nah, sedangkan dalam lingkup luas, media dapat diartikan sebagai pemanfaatan secara maksimum semua komponen, sumber dan sistem belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Jadi dapat disimpulkan media ialah semua bentuk perantara yang dipakai orang dalam penyebaran ide sehingga gagasan itu sampai kepada penerima. Nah, selanjutnya Canva seperti kita ketahui bersama yang sekarang pun lagi happening gitu ya, dari beberapa tahun belakangan ini menjadi sebuah media kita guru dan anak-anak atau peserta didik untuk mengerjakan tugas-tugas kita juga sebagai guru untuk menyampaikan materi pembelajaran. Di sini Canva merupakan aplikasi online yang mempunyai beragam template serta fitur-fitur yang ada untuk membantu guru dan peserta didik dalam melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, keterampilan, kreativitas, dan manfaat lainnya. Nah, jadi di dalam proyek ini, di dalam inovasi pembelajaran ini, saya menggunakan media Canva, teman-teman. Selanjutnya, poin utamanya di inovasi pembelajaran ini, saya mengambil proyek terintegrasi, model pembelajaran atau metode pembelajaran proyek terintegrasi. Apa sih yang dimaksud dengan proyek terintegrasi? Di sini saya mengambil 2 pengertian sederhana saja agar kita bisa sama-sama memahami gitu ya. Pembelajaran proyek terintegrasi itu merupakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan makna bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran proyek terintegrasi adalah salah satu model pembelajaran yang bertujuan untuk membiasakan peserta didik untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang atau dengan kata lain melatih untuk berpikir secara sistematik. Jadi, proyek terintegrasi itu kami
atau kita sering menyebutnya team teaching gitu ya. Saya bersama 2 teman saya duduk bersama-sama menyamakan persepsi. Jadi guru-guru itu mempunyai capaian pembelajaran berbeda-beda, tetapi akhirnya nanti tujuannya sama gitu. Jadi duduk bersama-sama untuk membicarakan, merumuskan proyek apa yang sesuai dengan 3 mata pelajaran yang berbeda, tetapi nanti hasilnya sama gitu. Itu. Oke, selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan kenapa proyek terintegrasi ini menjadi praktek baik saya gitu. Jadi yang pertama, memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa setiap ilmu pengetahuan saling mendukung dan terkait gitu. Jadi anak-anak tidak melihat satu mata pelajaran itu berdiri sendiri-sendiri, tetapi ada beberapa mata pelajaran atau hampir semua mata pelajaran itu saling berhubungan dan mengajarkan anak-anak untuk melihat segala sesuatu, mengajarkan anak-anak itu berpikir bahwa kita ini memang hidupnya saling berhubungan gitu. Jadi mereka melihat segala hal itu tidak dari sudut pandang satu saja, tetapi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sehingga mengajak anak-anak itu untuk berpikir lebih kreatif lagi. Yang kedua, mengutamakan pada kegunaan konsep yang dipelajari, sehingga peserta didik mampu memecahkan masalah yang ada di dunia nyata. Nah, yang ketiga, hasil pembelajaran meningkat sejalan dengan motivasi dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Jadi, sederhananya saja, kalau dulu-dulu gitu ya, ada 13 atau 14 mata pelajaran di dalam satu semester yang harus mereka pelajari, tugasnya berdiri sendiri-sendiri gitu. Tetapi dengan menggunakan proyek terintegrasi ini, satu tugas tapi bisa mendapatkan 3 nilai untuk 3 mata pelajaran sekaligus. Jadi inilah yang membuat anak-anak itu bersemangat gitu. Jadi mereka lebih kreatif lagi karena ada semangat belajar di situ. Mereka tidak membuang-buang waktu mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang berdiri sendiri-sendiri. Itulah yang saya maksud dengan berpihak kepada anak-anak. Selanjutnya, action plan-nya. Nah, apa sih yang harus kami lakukan? Kami itu maksudnya 3 guru yang berbeda untuk menghasilkan pembelajaran yang berpihak kepada anak-anak. Yang pertama, proses perumusan perencanaan proyek oleh tim teaching. Jadi kami bertiga duduk bersama-sama merumuskan tujuan atau capaian pembelajaran apa yang ingin kita capai dengan 3 mata pelajaran ini gitu. Dan yang pasti guru harus sama-sama merumuskan, jangan sampai ini keluar dari jalur mata pelajarannya sendiri gitu. Jadi harus sama-sama, jangan sampai keluar jalur gitu. Yang kedua, pembagian peran dan tanggung jawab secara jelas tim teaching. Yang ketiga, mempersiapkan aspek penilaian secara jelas dan terinci. Jadi 3 poin ini adalah 3 poin hal utama yang harus dilakukan tim teaching untuk menciptakan proyek pembelajaran terintegrasi teman-teman gitu ya. Itu. Dan kelebihan dari praktek baik proyek terintegrasi ini, teman-teman jangan berpikir bahwa gurunya 3-3 masuk ke kelas dan mengajar gitu. Itu malah akan membuat anak-anak pusing. Jadi kelebihan proyek terintegrasi ini, gurunya 3 guru mata pelajaran yang berbeda ini tetap masuk di jam sesuai dengan jadwal pelajaran yang sudah ada gitu. Jadi misal kebetulan saya ini berkolaborasi dengan guru DDKP atau guru produktif TKJ yang materinya mengajarkan tentang cyber. Yang kedua, guru proyek IPAS mengajarkan tentang teknologi, sebentar saya lupa, terus pembelajaran pendidikan Pancasila gitu. Jadi kita duduk sama-sama dan merumuskan proyek apa yang sesuai dengan mata pelajaran kita dan kita mengajar sesuai dengan
jam pelajaran kita gitu. Tuh. Nah, sebentar. Saya akan menampilkan. Nah, ini adalah hasil kerja kami, modul kami bertiga yang kami buat dan kami duduk bersama-sama untuk mencapai membuat proyek gitu. Nah, di sini kebetulan saya bekerja sama gitu. Saya tim teaching saya, teman saya Bapak Yosep Pongtiku Bidang, dia adalah guru produktif TKJ, guru produktif komputer dan jaringan. Ibu Desi Ariana ini guru proyek IPAS dan saya sendiri guru PPKN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kami sama-sama menuliskan apa sih tujuan pembelajaran dari masing-masing materi yang ingin kami sampaikan. Jadi teman saya Pak Yosep, tujuan pembelajarannya adalah memahami isu-isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi, antara lain keamanan informasi, penetrasi atau penyerangan cyber pada internet. Nah, sedangkan pada proyek IPAS, Ibu Desi mengambil tujuan pembelajaran mengidentifikasi dampak kemajuan teknologi informasi terhadap pendidikan formal menengah di Indonesia. Sedangkan saya di sini tujuan pembelajaran saya adalah mengidentifikasi peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan global dalam kecanggihan teknologi informasi. Nah, kalau jadi setelah kami bertiga memilih materi yang sama dan kami rundingkan, kami rumuskan, ternyata materi ini jika dijadikan satu proyek itu akan memudahkan atau berpihak kepada peserta didik. Oh, ternyata ini materinya sama gitu. Ternyata 3 mata pelajaran ini saling berhubungan. Nah, itu teman-teman. Nah, kami bertiga pun membuat panduan proyeknya. Jadi setelah kami mengajar dengan materi masing-masing, dengan tujuan pembelajarannya masing-masing gitu. Nah, inilah proyek yang kami buat bersama-sama bertiga gitu ya. Jadi proyek yang kami buat di sini kami sepakati bersama, anak-anak membuat video edukasi menghindari berita hoaks di internet gitu. Di sini durasi video 5-10 menit. Resolusi video minimal 480 pixel. Proyek mereka harus diupload di IG pribadi dan menandai IG sekolah. Pengumpulan video terakhir pada hari Jumat 20 Oktober 2023 pukul 12 WITA. Ini panduan proyek yang kami bertiga buat. Nah, di sini ada waktu, jadwal pelaksanaan, penugasannya, pengerjaannya, ini disesuaikan dengan jam mengajar guru masing-masing. Pengumpulannya pada tanggal 20 Oktober 2023. Nah, di sini pun kami juga membuat penilaian, rumusan penilaian yang akan kami pakai untuk menilai proyek anak-anak gitu. Nah, di sini ada aspek penilaian. Apa sih mereka akan dapat nilai berapa ketika mereka memenuhi beberapa aspek seperti itu. Di sini ada esensi penilaian, ada mengecek sumber berita, memahami isi berita. Jadi poin-poinnya sudah kami tentukan. Ibu Yulisa, ini memang tidak ada yang di-share ya layarnya? Oh, ini ada. Oh, sebentar. Iya, tapi tetap di menu Canva tadi itu. Oh, sebentar. Memang tetap di situ. Stop presentasi. Apakah kelihatan, teman-teman? Nah, iya, terlihat Ibu. Terima kasih, Bu. Oh, iya. Nah, ini seperti yang saya paparkan tadi pada praktek baik, apa-apa saja sih yang harus kami siapkan, action plan apa aja yang harus kami siapkan gitu ya teman-teman ya. Yang pertama kita harus duduk bersama-sama untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Di sini teman-teman bisa melihat, kami juga bertiga membuat panduan proyeknya. Kami juga membuat waktu, jadwal pelaksanaan,
dan yang terpenting adalah kami membuat penilaian, format penilaian untuk menilai hasil proyek anak-anak gitu. Jadi ini adalah modul kami bertiga yang kami buat bersama-sama gitu. Nah, ini adalah player pembuatan proyek yang kami buat, dan ini disampaikan oleh Bapak Yosef ketika dia mengisi materi di jadwal pelajarannya. Jadi kami berbagi tugas juga gitu ya. Nah, ini pembagian tugas tim. Pak Yosef membuat player, Bu Desi membuat petunjuk konten proyek, saya juga gitu ya, itu disampaikan pada saat mengajar di kelasnya masing-masing. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini adalah dokumentasi ketika kami merumuskan proyek gitu. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi ketika proses pembelajaran pada masing-masing tim. Di gambar pertama itu Pak Yosef mengajar di lab, karena kalau pembelajaran produktif di tempat kami belajar di lab masing-masing. Dan ini ketika teman saya juga mengajar di kelasnya gitu. Kebetulan Ibu Desi ini sama saya jamnya bersamaan, Bu Desi jam pertama kedua, saya jam ketiga keempat. Makanya pada saat pembelajaran kemarin saya masuk bersama-sama mengajar gitu. Nah, inilah modul yang kami buat bersama-sama bertiga di dalam inovasi pembelajaran terintegrasi yang saya ambil sebagai inovasi pembelajaran, teman-teman. Itu. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan 2 contoh hasil proyek anak-anak. Jadi karena mohon maaf kenapa hanya 2 video, sebenarnya ada 3 kelompok yang mengumpulkan tugas, tapi saya ambil 2 saja. Kenapa belum semua mengumpulkan tugas? Karena pengumpulan tugas akhirnya kemarin adalah tanggal 20, jadi baru 3 yang menyelesaikan. Izin share screen.
Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Is that all right now? Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, so go out, wear that thing. Bitches of Allah, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami merupakan siswi SMK Negeri 2 Tanjung Salor. Perkenalkan, nama saya Amalia Puskansa Suci dan saya Marisa Rahelia Naita. Kami dari kelas 10 Teknik Komputer Jaringan 1. Di sini kami akan menyelesaikan tugas video mata pelajaran Pendidikan Pancasila, IPA, dan mata pelajaran Produktif dan Mengembangkan Pemrograman Kejuruan. Seperti yang kita ketahui, sekarang merupakan zaman yang serba menggunakan teknologi digital. Hampir setiap orang pasti menggunakan alat-alat digital, seperti handphone atau perangkat komputer lainnya, mulai dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa. Dengan teknologi digital, semua akses dipermudah, termasuk dalam mendapatkan informasi atau berita aktual. Namun, ada sebagian oknum yang menyalahgunakan teknologi digital tersebut untuk membuat berita palsu atau bohong. Kali ini, kami akan membahas tentang berita hoax. Apa itu berita hoax? Is that all right now? Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, so go out, wear that thing. Bitches of Allah. Berita hoax atau hoax merupakan informasi, kabar, atau berita yang bohong atau palsu. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax dapat diartikan berita bohong. Dengan kata lain, hoax diartikan sebagai upaya memutarbalikkan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan, tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari penyebaran berita hoax adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa takut, dan rasa benci bagi para pembacanya. Dan dampak dari membaca berita hoax adalah membuat masyarakat menjadi lebih curiga dan benci terhadap pihak-pihak atau kelompok tertentu. Bahkan dapat menyakiti secara fisik kepada orang yang tidak bersalah. Agar dapat menghindari berita hoax yang ada, perlu diperhatikan poin-poin berikut ini. 1. Judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul yang provokatif, misalnya dengan menuding ke pihak tertentu. Kedua, cermati alamat situs. Jika memperoleh informasi dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi terresmi, maka informasi tersebut dapat kita ragukan. 3. Periksa fakta berita. Hal yang dapat diperhatikan adalah perbedaan berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini, dan apakah berita tersebut berasal dari KPK atau Polri. Keempat, cek keaslian foto. Sekarang di zaman digital ini, konten dapat dimanipulasi, seperti konten foto, teks, atau video. Terakhir, bergabung dengan grup anti-hoax. Sekarang banyak grup-grup diskusi yang dapat digunakan untuk mencari berita itu hoax atau bukan. Ya, beberapa grup diskusi tersebut seperti Forum Anti Fitnah, Hasad dan Hoax, Indonesian Hoax Buster, dan Mavindo. Berikut merupakan cara melaporkan hoax. Untuk pengguna seperti Facebook, Instagram, dan Twitter dapat menggunakan report public. Dan untuk pengguna internet dapat mengadukan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan layanan email ke alamat aduankonten@gmail.id dan masih banyak cara lainnya. Sekian dan terima kasih kami ucapkan atas perhatiannya. Assalamualaikum dan selamat siang. Mari jadi generasi emas dengan hindari hoax. Oke, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Jika ada yang ingin bertanya, bertukar pendapat atau memberikan masukan kepada inovasi pembelajaran saya ini, saya persilahkan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yulisa atas paparan yang begitu menarik ya. Jadi Bapak Ibu, tadi Ibu Yulisa telah menyampaikan 5 poin penting, yakni apa itu media kanvas, kemudian proyek terintegrasi, praktik baik, kemudian 3 action plan yang telah dilakukan mulai dari perumusan, pembagian peran, hingga persiapan aspek penilaian, dan terakhir adalah hasil proyek. Untuk selanjutnya adalah sesi diskusi ya Bapak Ibu, jadi waktunya nih pas nih.
40 menit pemaparan materi dan sekarang 20 menit mungkin sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya, boleh raise hand atau menulis pertanyaan di kolom komentar. Monggo Bapak Ibu. Atau boleh juga tanggapan dari Bapak Ibu Duta Teknologi, mungkin Bu Sunaria atau Pak Eri, monggo kami persilahkan. Silahkan Bapak Ibu atau yang ingin memberikan masukan Bu, mungkin lebih baik ditambah seperti ini atau apa, dengan senang hati saya menerima masukannya. Kalau nggak ada yang bertanya nanti nilai saya tinggi loh teman-teman, nanti saya jadi duta teknologi. Amin Ibu. Bapak Ibu. Atau nanti aja mungkin ya. Kita lanjut dulu kah ke materi yang kedua. Sepertinya seperti itu ya Bu Lisreni ya. Mungkin teman-teman mau nabung dulu nih kan pertanyaannya, nanti baru dilepaskan semua. Setelah narasum kedua. Boleh, kalau begitu kita lanjut ke narasumber yang kedua kita ya Bapak Ibu. Tapi Ibu Yulisa ada keperluan ya Bu ya? Rencananya habis ini mau pamit dulu gitu Bapak, jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oh iya Ibu, siap-siap. Maka Bapak Ibu, mumpung masih ada Ibu Yulisa, mungkin ada masukan atau pertanyaan, silahkan. Karena Ibu Yulisa ada keperluan mau ke rumah sakit ya Ibu Yulisa ya? Yap, mau OTW ke Tarakan. Mohon doanya juga teman-teman karena kebetulan mama masuk rumah sakit. Tadi malam sudah masuk ICU dan kritis, makanya pengen cepat-cepat pulang ke Tarakan gitu. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh. Izin Ibu, kami mewakili teman-teman, mungkin tidak bertanya ya Bu ya. Kami hanya nitip doa saja Bu, semoga perjalanannya lancar, namanya sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala Ibu. Ya, amin ya Allah. Terima kasih doanya Pak Eri, teman-teman. Saya tetap menyimak lewat HP. Mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh nanti saya jawab lewat kolom komentar atau langsung saya jawab, tapi by HP ya Pak. Oke Ibu. Baik, terima kasih Ibu Yulisa dan baik kami ya untuk namanya Ibu Yulisa. Ya, terima kasih teman-teman. Izin mau beralih ke, Bu Pia angkat tangan tuh. Kenapa Bu Pia mau bertanya kah? Mumpung saya belum pergi. Mohon maaf Bu, terpencet. Oh iya. Lagi ada kegiatan juga di sini, mohon maaf. Iya. Saya menyimak aja. Semangat Bu Yuli. Iya Bu Pia. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk selanjutnya narasumber kedua kita yakni Ibu Sumaryani. Beliau adalah sahabat teknologi Kaltara 2023 dari SMA N1 Tanjung Palas Timur. Jadi pada kesempatan kali ini beliau akan memaparkan bagaimana belajar interaktif dan menyenangkan dengan NPI Media Google Sites. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Sumaryani untuk menyampaikan materinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Lilis. Sama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT yang mana kita masih diberikan kesempatan dan juga kekuatan iman untuk terus belajar dan hadir di room ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Tutor Duta Teknologi Kalimantan Utara dan juga Bapak Ibu sahabat teknologi dan juga Bapak Ibu tamu undangan. Izin untuk share screen materi saya.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ibu. Aman. Oke, baik. Bismillah. Di sini saya mengambil karya ilmiah saya dengan judul pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emosional learning menjadi bermakna dan menyenangkan dengan media pembelajaran interaktif Google Size pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10 SMAN 1 Tanjung Palas Timur. Saya mengajar di SMAN 1 Tanjung Palas Timur. Alamat saya di Desa Tanah Kuning di Kecamatan Tanjung Palas Timur. Tantangan yang dihadapi di kelas, yang saya hadapi di kelas adalah yang selama ini pembelajaran itu selalu berpusat pada guru atau hanya guru saja atau konvensional. Kemudian metode pembelajaran juga monoton. Kemudian peserta didik belum menyadari bahwa pentingnya belajar pendidikan Pancasila. Kemudian juga kurangnya antusias dan juga semangatnya peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta didik tidak terbiasa menerima pembelajaran dengan model interaktif. Ini yang menjadi tantangan saya di kelas, mengapa saya menggunakan media pembelajaran interaktif. Langkah dan strategi yang saya lakukan, yang pertama, melakukan perencanaan pembelajaran dengan mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, mulai dari pendahuluan hingga kegiatan penutup. Kemudian meningkatkan motivasi belajar. Ini biasa saya lakukan di awal pembelajaran sebelum memulai atau di pendahuluan. Di apersepsi saya akan memberikan motivasi kepada peserta didik, juga menyampaikan pembelajaran kita nanti akan seperti apa, seperti itu, sehingga memotivasi mereka untuk semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Kemudian juga saya melakukan pemilihan model pembelajaran yang inovatif. Yang sudah ada, misalnya saya menggunakan strategi pembelajaran seperti mind mapping atau role playing dan sebagainya seperti itu. Cuma kalau untuk pembelajaran yang di materi saya ini, saya menggunakan blended. Kemudian pemilihan media pembelajaran yang tepat. Nah, itu menurut saya media pembelajaran yang tepat di Google Size tersebut. Selanjutnya, dampak dan hasil dari kegiatan pembelajaran saya tersebut, pemahaman peserta didik semakin meningkat, komunikasi dalam pembelajaran menjadi menyenangkan, baik itu dalam diskusi maupun presentasi di depan kelas. Meningkatkan rasa percaya diri peserta didik, dan juga peserta didik semakin aktif dengan pemanfaatan media teknologi dalam pembelajaran. Faktor keberhasilan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensi berbasis social emotional learning dengan media pembelajaran interaktif Google Size pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di kelas 10. Nah, ini keberhasilannya, peserta didik menjadi aktif di kelas, kemudian mereka berkolaborasi dengan teman-temannya, apalagi dengan menggunakan gawai sebagai sumber belajar. Jadi mereka lebih antusias dalam melaksanakan pembelajaran. Ini salah satu hasil dari pembelajaran tersebut, yaitu berupa produk, karena saya adalah menggunakan berdiferensiasi, jadi mendapat produk anak dengan membuat booklet. Nah, hasilnya bookletnya seperti ini. Kemudian, nah, mengapa
memanfaatkan media pembelajaran interaktif Google Sites, menurut saya di Google Sites itu mudah kegunaannya, kemudian juga gratis karena kita dapat mengaksesnya di Belajar ID saja, kemudian fleksibel dan juga interaktif, bisa berkolaborasi baik itu guru, siswa, orang tua dan sebagainya. Kemudian juga mudah dalam berintegrasi. Kemudian berintegrasi, maksudnya di sini kita juga bisa memasukkan platform teknologi yang lain seperti Canva, seperti Quizzes, seperti yang lain-lain yang kita mau integrasikan untuk proses pembelajaran. Keamanan dan juga privasi terjaga karena yang memiliki akun tersebut yang bisa menggunakan, maksudnya memberikan keamanan itu kita sendiri gitu, mau dipublikasi atau tidak. Nah, kemudian kemudahan akses di perangkat yang berbeda juga, semuanya bisa, mulai dari handphone, mulai dari komputer, laptop, notebook, semuanya bisa. Nah, itu salah satunya apa itu multimedia pembelajaran interaktif atau MPI adalah suatu aplikasi komputer yang berisi kombinasi teks, gambar, grafik, suara, video, animasi, simulasi secara terpadu dan sinergis untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu di mana pengguna dapat mengontrol dan juga berinteraksi secara dinamis. Google Sites merupakan sebuah tool pada akun Google yang dapat digunakan untuk membuat halaman website secara mudah. Di sini singkat tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks kurikulum merdeka itu adalah pendekatan yang memungkinkan guru untuk merancang pengalaman belajar yang relevan, menantang dan juga bermakna bagi setiap siswa di dalam kelas. Kemudian saya juga menambahkan pembelajaran sosial emosional atau social emotional learning. Itu adalah proses pengembangan kesadaran diri, mengendalikan diri, dan juga keterampilan interpersonal yang diterapkan untuk siswa di kelas. Di mana interpersonal atau keterampilan interpersonal adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif, baik dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari. Nah, ini saya lakukan di awal pembelajaran, bagaimana saya mengajak atau mempengaruhi peserta didik untuk atau mengendalikan peserta didik itu untuk fokus kepada pembelajaran. Inilah yang dimaksud pembelajaran sosial emosional. Kemudian ini sasarannya. Nah, ini ada di kelas 10, 1, 10, 2, dan 10, 3. Oke, kita mengarah ke Google Sites yang sudah saya buat. Saya akan mengarah share screen lagi untuk aplikasi yang sudah saya buat tersebut. Dia tidak muncul, sebentar Bu.
Ini yang muncul ya, oke. Sudah muncul, Bu? Sudah keluar? Sudah, Ibu Amat. Ya, oke. Nah, ini maksudnya tadi dengan mudah diaplikasikan menggunakan apa gitu. Kita bisa juga, karena peserta didik itu rata-rata menggunakan handphone. Jadi bisa memanfaatkan menggunakan handphone mereka seperti ini. Nah, ini kemudian kita klik saja di sini. Kemudian proses pembelajaran. Karena kebetulan juga untuk di sekolah saya belum memiliki buku paket, sehingga saya memanfaatkan Google Sites ini sebagai salah satu media sumber belajar, menggantikan buku, sehingga saya sangat terbantu sekali dengan adanya Google Sites ini. Jadi, nah di sini saya memasukkan seperti kuisis itu untuk memantik pembelajaran peserta didik sebelum memulai, sehingga nanti kita bisa tahu kemampuan peserta didik sebelum pembelajaran kita mulai. Kemudian di sini kita lanjut ke tujuan. Nah, ini bisa juga lewat kalau pakai laptop seperti ini, besar layarnya. Kemudian di sini bisa kita masuk ke Google, kemudian kita arah, karena saya di pertemuan kedua, bisa dibuat pertemuan keberapa, jadi kita arahkan. Nah, kemudian di sini juga ada video, tadi itu kan bisa diintegrasikan dengan yang lain-lain. Saya juga bisa memasukkan video di sini seperti YouTube untuk proses pembelajaran. Ini pembelajarannya adalah berupa aktivitas yang mereka nanti akan menghasilkan booklet dengan pemaparan materi tentang hoax juga. Maksudnya di situ tentang aktualisasi Pancasila, bagaimana mengatasi berita hoax di media sosial. Jadi peserta didik akan membuat atau mencari tahu bagaimana cara mengkampanyekan perilaku-perilaku yang bertentangan dengan Pancasila yang ada di media sosial. Nah, mereka saya suruh membuat buklet seperti ini. Buklet seperti ini, kemudian sesuai dengan sila pertama, kedua, ketiga, sampai kelima. Jadi di kelas tersebut saya bagi menjadi 5 kelompok, dan masing-masing kelompok sesuai dengan sila Pancasila membuat bagaimana cara setiap sila itu mengendalikan atau mengatasi perilaku-perilaku yang sekiranya mengarah ke hoax gitu, untuk dikampanyekan kepada teman-teman atau dibuat di buklet yang orang lain bisa membaca. Kemudian di sini juga ada ice breaking-nya juga kita bisa masukkan gitu. Boleh video, boleh seperti ini gitu saya pakai. Kemudian ada refleksi. Nah, refleksi juga saya sampaikan dulu. Biasanya refleksi ini saya sampaikan di kegiatan akhir atau penutup, refleksi berupa materi apa yang sudah didapatkan itu, yang didapatkan kita tadi hari ini. Nah, ini juga bisa melalui Google Form. Google Form kita bisa masukkan juga ke dalam media interaktif tersebut. Begitu juga bagaimana anak peserta didik menilai kita di saat pembelajaran, juga saya berikan refleksi, boleh melalui Google Form dan dimasukkan ke dalam MPI tersebut atau Google Sites tersebut. Kemudian ini juga bisa dijadikan uji kompetensi. Uji kompetensi ini selain melalui Google Form, juga bisa kita seperti kuisis, Kahoot atau yang lainnya yang bisa kita masukkan ke dalam aplikasi ini.
Seperti ini kurang lebih apa yang saya sampaikan, media interaktif yang sudah saya buat dan sudah saya laksanakan di kelas. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sumaryani. Luar biasa sekali pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial, emotional learning tadi ya Bu ya, dengan MPI Google Site. Betul. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh narasumber kedua kita. Bapak Ibu, monggo kami persilahkan jika ada pertanyaan atau masukan, boleh raise hand atau menulis di kolom komentar. Monggo kami persilahkan Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu untuk kita sharing, berdiskusi. Siapa tahu materi kita sama. Kalau di SMA, ini materi SMA kelas 10, tepatnya di aktualisasi Pancasila. Kurang lebih sama seperti Bu Julisa tadi. Jadi kalau Bu Julisa berupa video hasilnya, kalau saya berupa booklet. Jadi booklet itu bisa kita sebarkan atau anak-anak bisa baca, kita taruh aja di perpustakaan, ini hasil siapa. Kemudian di desain yang menarik supaya peserta didik itu peserta didik lainnya membaca hasil karya A dan B gitu. Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu atau memberikan saran, kritik dan saran. Sepertinya semua pada sibuk. Oh, ini ada nih. Nah, itu ada satu itu Bu. Mungkin bisa saya bacakan ini pertanyaannya dari Bapak Asrul. Apakah murid diberi kebebasan untuk membuat booklet dengan cara lain, misal dengan aplikasi desain grafis? Monggo Ibu Sumaryani. Ya. Terima kasih Pak Asrul atas pertanyaannya, luar biasa sekali. Apakah murid diberi kebebasan untuk membuat booklet dengan cara lain? Ya, saya sangat membebaskan sekali. Kebetulan juga platform teknologi yang sekarang ini yang lagi booming itu adalah Canva, dan peserta didik sangat menikmati sekali dengan adanya Canva tersebut karena bisa diakses dengan handphone. Jadi di kelas itu di materi yang lain selain aktualisasi Pancasila, di materi lain pun saya membuatnya pakai Canva tersebut. Seperti itu Pak. Jadi bisa berupa grafis, berupa presentasi yang dari Canva bisa, atau dari video sekarang lebih mudah juga, seperti di ChatGPT itu mudah sekali untuk digunakan anak-anak dari hasil pembelajaran. Begitu kurang lebih Pak Asrul. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu Duta Teknologi, Bapak Ibu Tutor, Pak Eri atau Bu Mariati. Kami persilakan Ibu. Lanjut Bu. Lanjut kata Bu Mariati. Jadi gimana Bapak Ibu, apakah sudah aman ini ya? Karena kebetulan hari ini narasumber kita hanya 2, ya Bu. Kemarin ini ya 2 aja ya? Betul. Karena ya hanya 2. Jadi bagaimana Bapak Eri dan Ibu kita yang lain? Sepertinya Bapak Ibu yang lain disambi mengajar sehingga tidak betul. seperti terpencar kemana-mana ini. Ya Bu. Jadi gimana
Mungkin kita tanyakan sama Ibu Mariati. Kita akhiri saja atau bagaimana Ibu Mariati? Nah, mohon izin Ibu, jika memang sudah tidak ada dari teman-teman, peserta maupun dari rekan-rekan duta, ya bisa di closing. Silahkan aja Bu. Baik. Jangan lupa absen Bu, ya. Jangan lupa absennya. Absen. Oh iya betul, Bapak Ibu mohon Isi dulu lah. absen ya. Ya, mohon mengisi absen. Saya cek ya absennya. Silakan Bapak Ibu mengisi absen dan jika berkenan sekaligus dengan mengisi refleksi dari dua narasumber kita hari ini. Ya. Silakan Ibu sebelum baru 20 orang yang mengisi absen. Jadi mohon bantuannya. Oh iya, saya juga belum mengisi nih Bu. Saya isi dulu. Iya, silakan Bu. Baru 23. Ya, Bapak Ibu, sepertinya ada 43 peserta atau 51, bahkan 51 peserta. Satunya dengan saya. Ada 50 peserta. Mohon bantuannya untuk mengisi absen atau daftar hadir, Bapak Ibu. Tapi ada yang double perangkat Bu. Saya jadi double perangkat. Oh gitu, oh gitu. Karena nggak bisa, laptopnya nggak bisa nyala kameranya. Jadi Bapak Ibu 2 menit lagi ya, kita tunggu untuk pengisian daftar hadirnya. Bapak Ibu silakan mengisi daftar hadir.
Baik Bapak Ibu, alhamdulillah rangkaian acara webinar kita pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita juga sudah mendapat pengalaman berharga dari praktik baik yang telah dilakukan oleh Ibu Yulisa dan Ibu Sumaryani. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan tadi bermanfaat dan membuat kita semua bisa tergerak untuk mengikuti praktik baik yang telah dilakukan beliau. Bapak Ibu, sebelum acara ini benar-benar kita akhiri, mungkin bisa Bapak Ibu menyalakan kameranya dulu untuk sesi dokumentasi. Kita akan dokumentasi. Nah, mungkin nanti Bu Sumaryani butuh dokumentasi ini, Bu ya, monggo Bu. Saya persilakan Ibu untuk masukkan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu bisa menyalakan kamera terlebih dahulu. Ya. Oke, sudah ya Bu Sumaryani ya? Sudah? Iya, sudah Bu. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Marilah kita tutup webinar hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Lila Suryani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Bapak Ibu Duta Teknologi yang berkenan menghadiri webinar kita pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ulah kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Lili. warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama Bu Sumarni. Adi sudah Ibu loh. Ya sini tak foto lah Bu. Cheese. Oke. Oke. Terima kasih loh Bu Hawi Ya, sudah Bu Marni. hadir. Amin, amin insyaallah. Terima kasih Bu Hawis. Sama-sama sayang. Mohon izin live Bu Sumaryani dan Ya, Bu, terima kasih Bu Mariati. kasih sukses ya Bu ya. Lanjutkan di webinar yang lain dan silakan luringnya juga dipakai. Luring nggak boleh ya? Ya. Baik. Ya. Terima kasih Bu. Izin live ya Bu Sumaryani. Ya. Oke Ibu. Ada Terima kasih pertanyaan. Bu Lilis. Sama-sama Ya, Ibu. ada Ini absen untuk Bu Lilis beda ya Bu ya absennya? Sama aja kan? sama aja. Oh, sama aja. Oke. Sukses ya Ibu. Terima kasih Bu, sama-sama kita sukses bersama. Pak Ali si absen. Ngisi absennya nggak apa-apa 2 kali Kak Bu? Boleh Pak, boleh. Masalahnya yang pertama tadi saya belum Memberikan refleksi ya Pak? refleksi untuk materi. Iya boleh Pak. Sebentar saya sebelum berjalan aktifkan materinya dulu Ibu, ini. saya sudah absen. Oke, saya aktifkan dulu untuk akses jawabannya Pak supaya bisa diakses 2 kali.
Oke, Oke, terima sudah kasih. Pak. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum Pak Eri. Mana Pak Eri? Apakah Pak Eri masih di room? Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi absen atau daftar hadir yang ada di chat.
Iya Bu, absennya 1 kali saja. Ini sudah untuk kami berdua. Karena di situ sudah saya taruh juga untuk materi untuk Bu Julisa dan juga atas nama saya. Yang masih ada di room boleh mengisi daftar hadir Bapak Ibu. Untuk materi sudah selesai karena kami hanya berdua. Jadi materi sudah selesai untuk disampaikan.
Itu ambil aja. Tuh, sudah. Nah, just swallowed. Tiga hari, tapi di atasnya 3 hari. Kita menyelesaikan topik. Jangan diburu. Yang ketujuh, unsur penerimaan aksi nyata. Terunggah, aksi nyata. Dikatakan rendah, unsur kemiripan. Kalau nggak ini namanya istilah nilai bagus. Kalau rendah kemiripannya. Untuk menghindari radiasi.
Bapak Ibu, untuk materi hari ini sudah selesai. Bisa Bapak Ibu meninggalkan room setelah mengisi daftar hadir. Untuk kegiatan selanjutnya di jam 13 nanti untuk materi berikutnya, jam 13.30 insya Allah. Dengan room yang berbeda ya Bapak Ibu. Untuk kegiatan hari ini yang di jam 9 sampai jam 12 sudah selesai. Bapak Ibu yang di room bisa meninggalkan room dan tapi mohon bantuannya untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih banyak Bapak Ibu.